Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15, 2 ayat saja. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Karena hanya 2 ayat, mari kita baca semua bersama-sama. 1, 2, ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tema Paskah kita bukan lagi untuk diri, tapi untuk Kristus. Iya, berbicara tentang kasih, apakah kita punya kasih ya? Ya, siapa sini mengaku aku punya kasih gitu? Ada? Adakah kasih kita? Hah? Susah menjawab ya. Udah lapar belum kan? Iya. Apakah kita memiliki kasih? Apakah saudara punya kasih? Apakah saya punya kasih? Hah? Siapa yang bilang punya? Angkat tangan. Ini orang-orang yang mengaku punya kasih ya. Oke, sisanya semua enggak punya ya? Atau ada yang di tengah-tengah? Enggak tahu dia punya atau tidak punya? Iya. Pernah lihat jet coaster? Pernah? Itu kan di apa ya? Di dunia hiburan itu ya. Anak-anak suka naik itu ya. Kalau enggak ada sakit jantungnya. Kalau ada sakit jantungnya naik ke atas turun lagi itu kan bagaimana? Menakutkan. Iya. Aku rasa kasih manusia kayak jet coaster. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang drop. Gak ada sama sekali. Apalagi jika yang kita hadapi itu tidak seperti yang kita pikirkan. Ada bagi ukur talah. Kalau seperti ya di dalam hati kita mudah mengasihi ya. Bagi ukur iya, tapi ketika tidak seperti yang kita pikirkan. Jet coasternya tadi lagi di bawah dia, nggak muncul-muncul ke atas. Itulah kasih manusia. Apalagi manusia yang tidak memiliki Tuhan. Lebih lagi, sentral hidup ini adalah aku. Ya, waktu kita di retreat keluarga, saya cerita tentang penemuan di masa lalu. Dulu mereka pikir bumi adalah pusat segalanya. Bahwa planet-planet itu berputar di seputar bumi. Tapi setelah pengetahuan ini makin maju, akhirnya orang menemukan itu salah. Yang benar adalah semua tata surya berputar di sekitar matahari. Mataharilah sentralnya. Ketika kita di luar Tuhan, kita merasa akulah sentralnya. Makanya hari ini pun kalau ada foto gitu, banyak foto. Coba foto siapa pertama yang saudara lihat? Hah? Foto orang lain? Foto siapa? Fotoku. Kalau nggak ada fotoku di situ kayak mana? Delete. Nggak ada fotoku di situ. Cantik pun untuk apa itu? Aku tidak ada di dalamnya. Diri ya. Iya, kita tahu bahwa pada zaman kita ini selfie luar biasa ya. Iya, sampai ke tempat-tempat yang mengancam jiwa pun orang mau berfoto, sehingga lebih banyak orang mati karena selfie daripada mati karena dibunuh orang. Itu penelitian loh seperti itu. Karena dia mau di dekat kereta api gitu ya, mau foto dia.
Dia memperhitungkan kereta apinya belum akan tiba, masih bisa gitu kan. Ternyata yang terjadi, iya, seperti itu tadi, kecepatan kereta apinya. Akhirnya kayak mana? Anginnya itu aja sudah membuat dia berputar. Dapatnya fotonya memang, tapi dia pun gak melihatnya lagi. Karena dia akhirnya mati. Saya pernah melihat itu di YouTube. Orang berfoto di puncak yang terjal gitu. Saking pengennya mendapat foto yang berbeda dari semua foto. Ya, jadi dia sampai di bibir apa itu ya, berfotonya. Lalu apa yang terjadi? Mula. Iya, fotonya sudah sempat foto. Tapi apa yang terjadi? Dia mati. Betapa hebatnya aku tadi. Aku ini bisa bawa kematian loh. Bisa bawa. Kenapa? Karena hasratku. Karena keinginanku. Karena surah-surahku. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian itu, kenapa sih manusia jatuh dalam dosa? Tidakkah cukup Allah itu baik? Tidakkah cukup Allah menjadikan segala yang diperlukan? Begitu banyak buah pohon bisa dimakan. Begitu banyak dinikmati, mata hanya tertuju pada satu hal yang tidak boleh dimakan. Apa di dalamnya? Di dalamnya adalah aku. Manusia tidak mau Tuhan yang menjadi sentral. Manusia mau dia yang menjadi Allah atas dirinya sendiri. Manusia mau dia mengaturkan diri. Tuhan membuat hukum, tapi dia mau dia menjadi pembuat hukum. Dia mau ya menggantikan Tuhan. Untuk apa? Iya, untuk menjadi Tuhan atas dirinya, God of himself. Tuhan atas dirinya sendiri. Berapa banyak kita yang masih kita yang berkuasa atas diri kita. What I want, what I desire, what I like. Me terus. Maka kalau me tadi apa yang terjadi? Tidak seperti yang dipikirkan, tersinggung, marah. Tidak yang seperti yang dipikirkan, kecewa. Kepada Tuhan pun bisa marah, jangankan kepada orang. Kenapa Tuhan buat gini? Apa hak Anda menuntut? Emang kamu siapa? Siapa rupanya kamu? Kamu hanya orang berdosa kok ngatur-ngatur. Kenapa berdosa tapi mengharapkan yang baik? Kalau berdosa jangan harapkan yang baik lah. Berani berdosa, berani mengalami penderitaan karena dosa. Tapi realitanya betapa egoisnya manusia. Manusia membelakangi Tuhan tapi mau mendapatkan segala yang baik, berkat yang baik dari Tuhan. Kita ini sebenarnya sangat jahat. Entah kita tahu pikiran kita ini jahat, hati kita ini jahat, ya. Seharusnya ya kita tahu oleh pekerjaan Roh Kudus, saya harap akhirnya kita lihat kita jahat kali. Kita tidak peduli dengan pencipta kita. Kita tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Tapi sama seperti anak yang bungsu itu. Kita mau semua yang dia punya. Kita mau beroleh sejahtera tapi berdosa. Kita mau beroleh sukacita tapi berdosa. Kita mau segala berkat walaupun berdosa. Semua kita mau, cuma satu kita nggak mau. Siapa? Tuhan yang telah menciptakan kita. Tuhan telah lama menjadi gundur teruh papan. Ya, itu gundur tahu ya? Labu putih yang ditaruh kalau zaman dulu karena ada rumahnya itu ada lantai bawahnya. Ya, disimpan di bawah dia. Jadi ketika nggak ada sayur lain baru diambil. Kalau ada sayur lain gundurnya nggak dipedulikan. Seperti itulah kadang kita entah sadar atau tidak sadar. Kita menempatkan Tuhan seperti gundur. Perlu kita berseru kita. Gak perlu kita melakukan apa yang kita mau. Jahat itu tuh enggak ya? Iya.
Kalau dipikir-pikir ilustrasi tentang apa yang terjadi pada dalam film ini, bagaimanalah Bapak itu ya mau ya menyelamatkan banyak orang. Yang diselamatkan itu suka-sukanya pula hidup loh. Ada tadi yang narkoba, ya, yang lain, entah kejahatan-kejahatan apa saja yang dilakukan. Sebenarnya disitulah saya pikirkan, mengapa Tuhan harus peduli ya? Ya, jelas-jelasnya manusia membelakangi Tuhan, jelas-jelasnya manusia meninggalkan Tuhan. Mengapa dia harus peduli? Sehingga dia harus datang dari surga. Mengapa Allah Bapa mengirim ya putranya yang tunggal datang ke bumi untuk menyelamatkan jenis orang kaya, kayak saya, yang sangat tidak baik, yang sangat kotor dan najis. Kenapa dia mau? Hari ini kita belajar tentang kasih Allah. Kasih Allah lah yang dalam bagi hidup Paulus. Kasih Allah yang sangat dalam baginya. Allah yang menemui dia di jalan menuju Damsyik itu. Sebenarnya dia bukan orang percaya kepada Yesus. Dia menolak Yesus. Pengikut Yesus pun dikejar-kejarnya, dimasukkannya ke dalam penjara, dianiayanya. Tapi mengapa Yesus masih menemui Saulus, waktu itu masih Saulus namanya, kemudian ganti nama jadi Paulus ya, di jalan hidupnya. Kasih Allah sungguh luar biasa. Dia bukan berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Dia bukan mengasihi orang yang sudah mengasihi dia. Dia bukan orang yang mau berkorban untuk orang yang memang mau berkorban untuk dia. Kasih Kristuslah bukan saja mendorong, tapi menyala-nyala dalam hati Paulus yang menggerakkan dia. Sehingga ya dia tidak lagi hidup untuk dirinya. Dia tidak untuk ketenarannya. Dia tidak melakukan hal yang membuat namanya dipuji, namanya dimuliakan, namanya ditinggikan, namanya diingat-ingat orang, dipercakapkan di mana-mana. Tidak. Dia mau semakin kecil, tapi dia mau Tuhan semakin besar. Mengapa? Karena kasih Allah yang luar biasa, Kristus. Sungguh-sungguh ya, itu bukan cerita dongeng, itu bukan mimpi, itu fakta bahwa dia benar-benar telah memberikan nyawanya di kayu salib untuk manusia yang tidak peduli dengan dia, untuk manusia yang bahkan membelakangi dia, bahkan mengejar-ngejar dia, menganiaya dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertemuan di Damsyik itu mengubah suatu kehidupan. Ya, mengubah suatu kehidupan. Paulus yang dulu, walaupun dia orang rohani, oleh karena dia ya belajar hukum Taurat, dia hidup secara ketat dalam hukum Taurat itu. Paku mati dia melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Dia menjaganya dengan ketat, ya. Dia tidak mau berdosa sama sekali, ya. Dia betul-betul ya menunjukkan bahwa dia bertuhan. Iya. Tapi apakah itu cukup membawa dia kepada keselamatan? Dalam Paskah Perjanjian Lama di Mesir, di mana banyak allah-allah lain, hanya orang yang punya tanda darah, ya, darah yang disapukan, darah domba yang sudah disembelih, hanya di rumah-rumah yang ada darah dioleskan, baik di ambang atas pintu dan di kedua tiangnya.
Hanya di situ tidak ada kematian. Tapi rumah-rumah yang gak ada tanda darah, malam itu ketika Tuhan lewat, tangisan di mana-mana. Karena anak-anak sulung berguguran, anak-anak yang kekar, anak-anak yang keren, anak-anak yang hebat-hebat. Pada malam itu mereka semua mati. Anak-anak sulung itu tidak ada yang bisa menjaga nyawanya dari maut yang akan lewat pada malam itu. Tidak ada yang bisa jaga nyawa sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak jimat yang dipunyai oleh orang Mesir pada waktu itu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang dia miliki. Tapi semua itu tidak membuat dia hidup. Tidak membuat dia hidup. Berapa banyak aturan-aturan agama yang sudah mereka lakukan pada waktu itu. Sesuai dengan kepercayaan yang ada di Mesir pada zamannya. Tapi dapatkah hukum moral atau aturan-aturan yang mereka lakukan membuat mereka tidak mati? Sangat menyedihkan. Allah sudah menetapkan dalam Roma 3:25 Kristus Yesus. Tidak ada ketetapan lain di bawah matahari yang pernah ditetapkan Allah. Kristus Yesus ditetapkan Allah menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah oleh darahnya yang telah mengalir di kayu salib. Ketetapan manusia banyak. Manusia bilang begini boleh, begini boleh, begini boleh, silahkan saja. Tapi lakukah itu di hadapan Allah? Apakah Allah mau? Allah sudah membuat ketetapan. Mulai dari Kejadian 3:15. Keturunan perempuan yang mengalahkan ular. Siapa yang mengalahkan iblis itunya yang menjadi pohon keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sudah ditetapkan. Orang itu harus dari keturunan Abraham. Orang itu harus dari keturunan Daud. Orang itu harus dari Bani Israel, tidak bisa dari Bani yang lain. Maka Yesus lahir ke dunia lewat keturunan Daud, lewat keturunan Yehuda. Dan dialah pokok keselamatan. Mengapa hanya dia? Karena semua orang telah berdosa. Yang namanya orang semua berdosa. Entah itu nabi pun kayak Musa ada juga dosanya. Nabi-nabi itu tidak bisa menjadi juru selamat. Itulah sebabnya harus ada intervensi dari sorga. Harus Allah Bapa mengirim putranya yang tunggal datang ke dalam dunia. Dia adalah Allah tapi mengambil tubuh manusia. Supaya dalam tubuhnya sebagai manusia, dia hidup sebagai manusia. Dan sebagai manusia dia bisa mati. Dia bisa menyerahkan nyawanya untuk manusia. Ini rahasia besar. Ini rahasia yang sangat besar. Karena harus dari sorga yang datang menyelamatkan itu. Enggak bisa dari bumi. Mengapa? Karena yang dari bumi semua daging. Yang semua dari bumi adalah orang berdosa. Cuma orang yang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Sama-sama berdosa berarti sama-sama membutuhkan keselamatan. Itulah sebabnya intervensi ini harus datang dari atas. Dia yang tanpa dosa, itulah Allah. Harus menjadi manusia, diperlakukan seperti orang berdosa. Padahal semua musuhnya, temannya, pemerintah Roma, murid-muridnya, siapa yang menemukan bahwa dia bersalah? Tidak ada satupun dosa yang pernah dia perbuat. Dia datang ke bumi semasa hidupnya, orang sakit disembuhkannya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ya, bahkan ketika mereka berkumpul lapar, Tuhan memberkati 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Dan dalam kesempatan yang lain dia memberi makan lagi 4.000 orang.
Kejahatan apakah yang dia lakukan yang membuat dia layak untuk dibunuh? Dia peduli dengan orang miskin, dia peduli dengan orang berdosa, dia peduli dengan orang egois, dia peduli dengan Sakeus yang cinta uang terus. Dia peduli. Iya, dia peduli dengan kita. Dia tahu siapa kita. Dia tahu kalau anak yang di film itu dia nggak tahu yang di dalam itu ada pelacur, yang di dalam itu ada narkobaan, yang di dalam itu ada orang egois, orang yang remuk jiwanya. Dia tak tahu. Tapi Yesus tahu. Dia tahu karena dia Allah, dia tahu segala sesuatu yang ada dalam pikiran, dalam hati kita. Dia tahu. Iya. Saya minggu-minggu ini merenungkan itu ya. Mengapa? Sayang lagu itu nggak ada bahasa Indonesianya. I don't know why Jesus love me. I don't know why he cares. I don't know why he sacrificed his life. Oh, but I'm glad he did. Aku tidak tahu mengapa dia mengasihiku. Aku tidak tahu mengapa dia mau berkorban untukku. Tapi aku bersyukur dia melakukan itu. Iya, lagu bahasa Indonesia yang saya senang itu dulu pada masa lalu, berharap sekali-sekali nanti dinyanyikan lagi. Aku tak layak untuk dapat ampunan. Aku tak layak untuk masuk ke sorga. Aku tak layak menyebutkan namanya, namun dia mencintaiku, puji namanya. Tidakkah kita juga merasa tidak layak? Tidakkah kita juga merasa menyebut namanya yang kudus itu pun kita tidak layak? Just because he loves us, hanya karena dia mengasihi kita. Kita berani menghampiri tahta kasih karunia untuk beroleh pengampunan yang disediakannya, untuk beroleh keselamatan yang disediakannya. Kalau dulu anak domba Paskah, tapi kemudian itu hanya lambang untuk yang akan datang, bukan anak domba yang bisa membersihkan dosa, tetapi anak domba Paskah yang asli yaitu Yesus sendiri. Dia yang tak berdosa, yang memikul kutuk dosa kita di kayu salib. Dia the only one, satu-satunya yang dapat membasuh kita dari dosa. Karena dia tidak berdosa, dia bisa membayar lunas hutang dosa. Ya, dia bisa membersihkan kita, menggantikan kita, menerima hukuman ganti kita sehingga kita bisa lepas merdeka. Baik dari kuasa iblis, baik dari kuasa dosa, baik dari kuasa maut, sehingga maut yaitu hukuman itu sudah tidak berdaya karena sudah dikalahkan di kayu salib. Mari kita renungkan ini. Ya, karena satu orang sudah mati tadi untuk semua orang. Kristus mati untuk semua orang. Maka semua orang sudah mati. Untuk apa mereka mati? Kematian Kristus menjadi kematian manusia lama dari setiap orang yang percaya kepadanya. Maka kematiannya kematian manusia lama kita, kematian keegoisan kita, kematian dari tabiat dosa yang selama ini menguasai kita. Syukurlah Yesus tidak berakhir di kubur. Kalau dia berakhir di kubur, tidak ada gunanya kita percaya kepadanya. Itulah sebabnya iblis berusaha dengan segala cara mengatakan Yesus tidak bangkit. Padahal Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kalau hanya murid-muridnya menjadi saksi, kita bisa bilang murid-muridnya kan bisa kong kali kong. Tapi di dalam 1 Korintus dituliskan, bukan saja kepada Petrus, bukan saja kepada murid-murid, dia menampakkan diri di jalan ke Emmaus kepada 2 orang,
Tapi dia juga menampakkan diri kepada 500 orang. Dan bukan hanya itu, kepada Saulus yang kemudian itu pun menampakkan diri juga dia. Sehingga Saulus akhirnya mengerti dia penganiaya. Dia menganiaya Yesus dengan cara menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa yang dia perbuat kepada orang percaya itu, Yesus memandang itu dia perbuat kepada Yesus. Itulah sebabnya Paulus selalu berkata, akulah yang paling berdosa dari antara semua manusia. Akulah yang paling berdosa. Mengapa? Ya, oleh karena dia pernah menolak Kristus. Oleh karena dia pernah mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Memasukkannya ke dalam penjara. Bahkan dia senang saja kalau mereka mati. Maka ketika Stefanus dilempari dengan batu, dia ikut memegang pakaian daripada Stefanus. Dia saksi mata pembunuhan yang dilakukan orang beragama kepada Stefanus. Ketika Stefanus yang percaya kepada Tuhan Yesus itu menyaksikan siapa Yesus, mereka melempari dia. Paulus saksi mata. Dan kita melihat suatu perubahan hidupnya. Bukan saja oleh karena kematian, tapi juga oleh kebangkitan. Kalau berhenti pada kematian, dikubur juganya terus, bagaimana orang yang dikubur itu bisa menolong kita? Membebaskan dirinya pun dia tidak bisa dari kuburan, lalu bagaimana dia akan membebaskan orang lain yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya? Iya. Jadi banyak orang menjadi saksi mata. Sebenarnya serdadu-serdadu yang ditugaskan oleh orang Roma, ya, itu seharusnya menjadi saksi juga seharusnya. Tapi sayang, supaya berita ini tidak tersebar kemana-mana, maka banyak usaha sampai hari ini penyuapan, ya, serdadu-serdadu itu disuap untuk tidak mengatakan bahwa dia bangkit. Sampai hari ini usaha penyelewengan terhadap kebenaran bahwa Yesus benar-benar bangkit di seluruh dunia itu ada dengan tujuan supaya berita itu tidak tersebar bahwa dia benar-benar bangkit. Tapi apakah itu bisa ditutupi? Apakah itu bisa ditekan? Apakah itu bisa dihalangi untuk diberitakan? Tidak bisa, karena faktanya memang ada bahwa dia benar-benar telah bangkit. Dan ketika dia menyatakan diri kepada kita secara pribadi, bukankah kita juga ditemuinya di jalan hidup kita? Bukankah yang bersaksi tadi ditemui Tuhan di jalan hidupnya? Jadi dia masih terus menyatakan diri kepada kita, walaupun kita tidak melihat dia dalam tubuh kebangkitannya. Mengapa? Karena dia sudah kembali ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Surga itu pasti, tempat itu sudah disediakan. Tapi tidak otomatis oleh karena Yesus tadi mati untuk semua orang, maka semua orang akan masuk surga. Enggak. Berita ini harus disampaikan kepada segala suku bangsa di dunia. Semua orang harus mendengarnya. Semua orang harus membuat pilihan dalam hidupnya. Dia mau percaya atau tidak? Di Mesir pada waktu itu, jikalau mereka tidak percaya, jikalau mereka tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Musa, dan mereka tidak menaruh darah di ambang pintu dan juga di kedua tiang pintu. Yang tidak percaya, tidak melakukan, diam saja, tidak bereaksi apa-apa, tapi diam, mati juga. Jadi tidak selalu orang yang mati ini nanti betul-betul yang memberontak, yang jahat, yang ngejar-ngejar Yesus, enggak harus.
ketika dia tidak berespon terhadap kebenaran, maka keputusan itu akan kena juga ke dia. Barang siapa yang tidak memiliki darah itu mati, terpisah dari Allah selama-lamanya. Bagi yang ada darah itu, pada masa itu selamat. Hari ini juga darah Yesus sudah tertumpah di kayu salib karena pemberontakan kita. Satu orang memikul dosa semua orang, macam mana itu ya? Nggak masuk akal gitu ya. Tapi itulah kasih Allah kepada manusia, solidaritas Allah. Allah sendiri, ya, Tuhan Yesus, ya, sudah datang ke dalam dunia menggantikan kita menjadi manusia, menerima hukuman. Sebelum menerima hukuman dia sudah menjalani kehidupan yang sempurna sehingga seorang pun tidak bisa mengatakan aku lebih saleh dari Yesus, aku lebih bermoral dari Yesus, aku lebih suci dari Yesus. Tidak dengan siapapun dia dapat dibandingkan dalam kesuciannya. Ya, dan dialah yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Siapa saja yang percaya kepadanya, yang mendengar berita ini. Itulah sebabnya berita ini harus terus dikumandangkan. Mana tahu ada telinga yang mendengar. Mana tahu ada hati yang percaya. Dan mereka berbalik dari dosa. Dari penyembahan kepada yang bukan Allah, kepada penyembahan kepada Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus. Maka akan ada keselamatan di tengah bangsa-bangsa. Kitab Wahyu telah mencatat dari segala suku bangsa akan ada wakilnya di sorga. Dari segala suku, kaum dan bahasa. Tidak ada dijanjikan semua orang akan masuk sorga. Tapi dari segala suku, kaum dan bahasa yang mendengar berita pengampunan dosa yang ada di dalam Tuhan Yesus. Yang mendengar berita ada kebangkitan orang mati. Ya, ada hidup kekal di sorga. Barang siapa yang percaya dan menerimanya, itulah yang akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kembali hari ini, ya, mari kita lihat hati kita. Apakah kita percaya? Ataukah kita masih ditipu oleh gelap? Karena gelap tidak menginginkan saudara untuk diselamatkan. Gelap tidak ingin saudara diampuni. Gelap tidak ingin saudara memiliki hidup yang baru. Gelap tidak ingin sorga adalah ending terakhir saudara. Dia tidak mau. Maka dia masih terus bekerja di mana-mana. Untuk membodohi orang, untuk menipu orang, supaya akhirnya mereka akan binasa di dalam dosanya. Sekalipun mungkin entah sudah sering mereka dengar Yesus mati di kayu salib, tapi mereka akan tetap mati, tetap akan dihukum selama-lamanya kalau darah Yesus tidak pernah membasuh mereka dari dosa. Saudara-saudara, kebangkitan memberikan harapan baru kepada manusia. Jikalau tidak ada kebangkitan, tidak ada harapan baru. Semua akan berakhir di 1,5x2 di kuburan. Yesus bangkit memberi harapan baru. Yesus bangkit memberi hidup baru. Kematiannya tadi kematian manusia lama kita. Dalam kebangkitannya, dia memberikan hidup baru kepada siapa yang percaya kepadanya. Kalau saudara percaya, saudara menerima dia, saudara akan mengalami hal yang baru. Hidup orang tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama. Memang dia akan belum sempurna selama di bumi. Manusia tadi yang bertobat itu. Tapi suatu hal yang baru akan terjadi. Arah hidupnya akan berubah. Kalau dia dulu hidup untuk diriku, aku,
ini akan berubah. Arah hidupnya tidak lagi kepada diri, tapi kepada Tuhan yang menyelamatkan dia. Percayakah saudara Yesus sudah mati dan bangkit? Dialah seharusnya arah hidup kita. Hanya dia yang bisa mengubah kita. Hanya dia yang mengubah pola pikir kita. Dia mengubah selera hati kita. Dulu kita favorit kali dengan dosa. Semua itu sangat nikmat. Semua itu sangat menyenangkan. Tanpa Kristus membaharui hati kita dengan kuasa kebangkitannya, maka selera kita akan tetap sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beruntunglah oleh karena Yesus menyatakan diri kepada kita. Bukan saja soal kasihnya tadi sampai dia memberikan nyawa untuk kita. Beruntunglah oleh karena Yesus tidak berhenti di kuburan. Dia betul-betul telah bangkit dari antara orang mati. Menjadi jaminan kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Sehingga siapapun yang mati dalam Kristus, ya, menjadi beruntung. Mengapa? Orang yang mati dalam Kristus akan dipindahkan untuk menetap bersama-sama Tuhan di sorga selama-lamanya. Yang menjamin siapa? Yesus. Karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Saya kenapa meninggalkan penyembahan berhala nenek moyang yang hebat juga. Karena nenek moyang ini kan banyak juga ilmu-ilmunya dengan roh-roh yang lain. Tapi sebenarnya itu roh kegelapan. Tapi tidak ada tandingannya. Nenek saya yang hebat ilmunya pun gak bangkit dari antara orang mati. Pemimpin-pemimpin agama di dunia tidak bangkit dari antara orang mati. Pemimpin pemerintahan, pemimpin politik, pemimpin apa saja. Orang terkenal di dunia pendidikan, orang yang hebat di dunia kimia, yang bisa meracik apapun menjadi sesuatu yang berguna. Tidak ada yang bangkit. Tapi Yesus mengalahkan kematian. Itulah sebabnya saya menerima dia. Itu sebabnya saya percaya. Karena kalau dia tidak bangkit, gak ada gunanya beriman kepada dia. Gak ada gunanya menyerahkan seluruh hidup kepada dia. Gak ada gunanya. Karena toh berakhirnya di kuburan. Dari tanah engkau diambil, engkau kembali ke tanah. Gak pernah kembali lagi. Tapi kebangkitan Yesus menjadi contoh kebangkitan yang akan datang. Dan siapapun kita, tua muda, kalau kita mati, ada kebangkitan bagi orang percaya. Ya. Destinasi terakhir bukan kuburan. Destinasi terakhir itu adalah surga. Sana ujungnya. Maka ketika kita menderita, kemana mata kita tertuju? Seharusnya ke sorga. Seharusnya kepada Yesus. Mengapa Paulus menahankan ketika dia didera 39 kali itu dia dicambuk. Ya, dicambuk. Dan itu pernah terjadi 5 kali. Berarti dia pernah dicambuk 5 kali 39 kali. Bayangkan. Kenapa dia bertahan? Kenapa dia bertahan? Seharusnya dialah yang paling mungkin untuk mundur. Sudah terlalu banyak aku menderita. Mundur saja aku. Ya kan? Karena dia pernah dipukuli, pernah udah ditinggalkan di situ. Babak belur. Mereka pikir dia sudah mati, ditinggalkan di situ. Kenapa dia bisa bertahan? Kenapa? Ya, ketika terkatung-katung di laut, ya gak usah lagi pergi ke sana laut. Lautnya aja sudah susah kali kayak gitu, kayak mana ke sana pergi lagi. Tapi dia tak pernah berhenti. Kita membaca tentang peristiwa yang dia alami. Bagaimana karam kapalnya, bagaimana terkatung-katung di laut, bagaimana dikejar-kejar penyamun, bagaimana dikejar-kejar orang Yahudi, ya, begitu banyak penderitaannya. Apa rahasianya? Dia tadi sampaikan kepada kita, karena kasih Kristus menguasai aku. Karena dia tahu Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, mengalahkan kematian.
mengalahkan iblis juga, mengalahkan dosa juga di kayu salib. Jadi semua sudah dikalahkannya. Dia free. Ya, dia free, dia bebas. Dia free untuk melakukan apa yang dikenan oleh Bapa. Dia free dari kematian. Kematian tidak mampu menahan dia, tekan dia di kuburan. Kalau iblis berapa banyak pun mau tahan dia di kuburan, tak bisa. Dia tetap keluar dari kuburan. Itulah membuktikan dialah Allah yang menjadi manusia. Kalau dia hanya manusia, nggak bisa dia keluar dari kuburan itu. Tapi oleh karena dia adalah Allah yang menjadi manusia dan Allah Bapa juga berkenan kepadanya. Kalau nggak berkenan, Bapa juga biarkan aja dia mati situ, nggak bangkit-bangkit. Tapi Bapa berkenan dan dia bangkit dari antara orang mati. Ini kita harus pegang. Ini menjadi dasar daripada iman yang benar. Kematiannya mengampuni dosa, kebangkitannya menjamin kebangkitan, menjamin kehidupan yang baru, menjamin kehidupan yang kekal selama-lamanya. Di dalam dia tidak ada lagi hukuman. Di dalam dia bukan saja di bumi kita tidak di bawah kutuk lagi, tidak dihukum-hukum terus, tapi sampai kepada kekekalan kita di bawahnya. Dialah jaminan. Maka sebelum dia naik ke surga dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Itu yang dikatakannya kepada murid-muridnya. Aku akan datang sekali lagi jemput kamu. Akan kubawa kamu ke tempat di mana aku berada. Maka hari ini manusia dijemput satu-satu. Yang percaya akan bersama dia selama-lamanya. Tapi yang tidak percaya sangat menyedihkan. Karena anugerah sebesar itu, pengampunan dosa, dia tolak, dia pinggirkan. Karena dibodohi oleh iblis dan dibodohi oleh kegelapan. Tentunya kita bukan orang yang mau dibodohi iblis, bukan. Dia betul-betul telah bangkit. Jadi Paulus bertahan. Dia tidak lagi hidup untuk diri. Dia hidup untuk Kristus. Lalu bagaimana kita? Kalau Kristus sudah mati, egoiskah kita terus? Hidupkah kita terus untuk maunya kita? Untuk apakah kita hidup? Uang kan terus dicari. Bukan tidak penting uang, tapi uang itu penting. Tapi itu bukan yang terpenting. Itu bukan segala-galanya. Pendidikan tinggi penting, silakan sekolah S2, S3, segala pendidikan tinggi. Tapi itu bukan segala-galanya, itu nggak bisa menyelamatkan. Di bumi kita perlu itu supaya kita punya kemampuan, kita bisa berguna. Tapi semua itu tak menyelamatkan. Ketika kita rajin beribadah, penting. Tapi apakah ibadahmu bisa menyelamatkan engkau? Tanpa pengampunan dosa dari Kristus, ibadah ini pun tidak akan bisa membawa orang ke surga. Agama itu baik karena agama mengajarkan supaya tidak kacau, supaya teratur, supaya ada hukum yang perlu dijalankan. Dan kita menjadi lebih baik. Tapi apakah itu cukup menyelamatkan? Kalau semua agama di bumi cukup untuk menyelamatkan, Kristus tidak datang dari surga ke dalam dunia. Betapa bodohnya dia. Dia datang dari sorga ke dalam dunia jadi manusia, mati di kayu salib. Kalau semua yang ada di bumi cukup untuk menyelamatkan, justru nggak cukup. Kalau itu cukup dia nggak perlu datang. Tapi dia datang oleh karena semua itu tak bisa menyelamatkan. Dialah satu-satunya juru selamat yang ditentukan oleh Allah menurut 1 Korintus. Menurut Kisah Para Rasul, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Yesus. Tidak ada penyelamat yang lain. Orang bisa saja mengajarkan yang baik, tapi tidak cukup untuk menyelamatkan. Orang bisa menjadi orang saleh, orang beragama, orang religious, the religious person. Tapi hanya Yesus yang ditentukan Allah untuk jalan keselamatan bagi manusia.
Sekali lagi, adakah di antara kita yang belum diselamatkan? Inilah jalan yang ditentukan oleh Allah. Kristus, Yesus Kristus, Yesus Juru Selamat, Yesus yang sudah diurapi, Yesus yang ditentukan Allah, yang mati di kayu salib dan yang bangkit dari antara orang mati, kembali ke sorga, dan sekali lagi nanti dia akan datang. Ya, kalau sekarang dijemput satu-satu, nanti dijemput sekaligus. Kalau yang dijemput sekaligus ketika Yesus datang, orang percaya itu akan berubah tubuhnya langsung dan dibawa ke sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kembali ayat 15 ini. 1 Korintus 5 ayat 15. Ya, sebentar lagi ya, masih tahan atau sudah lapar? Ada yang sudah lapar ini? Gak ada yang menjawab, masih ada orang? Udah lapar? Hah? Ini jujur ya? Jujur, baguslah. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, huruf besar. Berarti Yesus ya, yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Layakkah Yesus ya kepada untuk Dia kita hidup? Layakkah? Setelah kita mendengar bagaimana Dia berkorban untuk kita, bagaimana besarnya kasih-Nya terhadap kita yang tidak cocok dibelas kasihani, tapi sudah menerima belas kasihan. Siapapun kita yang percaya, tidak ditolak, tidak dibuang, tapi diselamatkan. Berapa banyak pun dosa kita, tidak ada yang Dia tidak sanggup membersihkannya. Betapa jeleknya pun kebiasaan hidup kita, tidak ada yang Dia tidak sanggup untuk mengubahnya. Dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kita hidup baru, memberikan kita hidup kekal. Tidak layakkah kita hidup untuk Dia? Masihkah kita akan hidup lagi untuk diri sendiri? Keegoisan ini mau dipertahankan berapa lama lagi? Ya, hati yang tidak memaafkan ini mau berapa lama lagi? Hati yang marah, hati yang sakit hati, mau berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ya, Dia sudah mati untuk kita supaya kita berubah, supaya diubahnya kita menjadi ciptaan baru, supaya yang lama berlalu, supaya yang baru datang. Iya, maka pertanyaan pada siang hari ini, adakah kita mau menyangkal diri? Tidak hidup untuk mauku, seleraku, keinginanku, tapi untuk kehendak Tuhan. Karena Dia tadi yang sudah berkorban untuk kita. Dan hanya Dia Tuhan. Emangnya mau kepada siapa lagi kamu mengabdi kalau bukan kepada Tuhan? Ya. Mari ya kita mengabdikan hidup kita kepada Dia yang telah berkorban itu untuk kita. Masa kita berkorban untuk iblis? Aduh, iya, taruh bunga di kuburan waktu Paskah, ya kan? Iya, apalagi nanti waktu Natal ya. Iya, rumah Tuhan gak pernah dibuat bunga harum, bunga asli. Selalu bunga plastik. Tapi di kuburan banyak bunga yang harum-harum, ya kan? Mahal-mahal lagi loh pada musimnya. Iya, ini GKMI Kasih Anugerah ini kayak mana ini? Hidup untuk siapanya kita ini? Iya, untuk diri masih kuku, untukku, keluargaku, anakku, suamiku, istriku, Iya, kapan kamu hidup untuk Dia yang sudah mati dan sudah bangkit dari antara orang mati? Untukmu Tuhan, bangun aku pagi-pagi, payah kali kurasa, ditarik selimut ini aku.
Selimut yang narik dia ya, bukan dia yang narik selimut. Bangun aku Tuhan pagi hari, ya kan? Iya, untukmu Tuhan, aku mau mendengar suaramu Tuhan. Aku mau Engkau memimpinku hari ini. Sebenarnya Tuhan butuh kita atau kita yang butuh Tuhan ya? Tapi kok untuk kita aja pun susah bangun, untuk diri kita loh. Iya, kita meninggalkan dosa untuk siapa? Untuk kita, untung kita itu loh. Bayangkan kutudu semua gak di situ lagi. Iya, udah enak kan? Udah bisa kan malam-malam udah tidur, kutunya udah habis, dosanya udah selesai. Udah bisa tidur, makanya gak tidur-tidur ini masih question mark ini. Apakah total penyerahannya? Atau dia menyerah menurut pengertiannya saja? Bukan dia letak semua. Kalau letak semua aku rasa bisa nyenyak tidur. Ya, orang yang pandai kali yang selalu susah tidur itu. Karena otaknya jalan terus. Tidur pun jalan dia. Jalan dia terus, gak berhenti-berhenti dia. Tapi kalau sudah diletakkan semua nol, Engkaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Kadang-kadang nyanyi semangat kali ya kan. Iya, tapi faktanya bukan segala-galanya. Selama jalan yang kupikirkan ini masih apa, ya iyalah, jalanlah, ikut Tuhan lah. Iya gitu ya. Iya, saya kalau merenungkan ini sedih gitu. Karena Yesus tadi memang layak menerima segala-galanya. Tapi kapan dia menerima segala-galanya? Kapan dia the best dalam hidup kita? Bukan the best aja, segalanya. Dialah segala-galanya. Karena kan memang dia sumber hidup, dia keselamatan, dia pengampunan dosa, dia sumber rezeki, dia sumber hati yang baru, dia yang buat bisa tidur, dia yang menyembuhkan dari depresi. Ya, dia segala-galanya. Ya, seharusnya kepada dialah segala-galanya juga. Kepada dia. Iya, kepada dia. Saya kadang merenungkan gitu ya. Betapa jahatnya seperti yang saya bilang tadi. Orang percaya pun bisa masih jahat sama Tuhan. Masih jahat. Karena masih seperti 1 Korintus itu. Untuk yang di dunia ininya dia ikut Tuhan. Betapa malangnya kalau kamu beroleh seluruh dunia. Atau pengharapanmu untuk semua yang di dunia. Tapi untuk itu aja dia dikejar-kejar orang Kristen ini. Untuk yang di dunia. Apakah dia mengejar kekekalan? Apakah dia benar-benar hidup untuk supaya ada dampak yang kekal dari hidupnya? Selama hidup sekian tahun sudah mendengar tentang Tuhan. Apa dampak kekal hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita? Kristus mati. Supaya kita tidak hidup bagi diri, tapi hidup bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Saya harap Roh Kudus menerjemahkan hidup bagi Tuhan itu kayak apa sih? Bagaimana kita hidup bagi Tuhan? Ketika kita berani meninggalkan dosa dan hidup benar, itu hidup bagi Tuhan. Ketika kita memberi, ketika kita kekurangan, itu hidup bagi Tuhan. Ya, ketika kita memaksa diri bangun pagi-pagi, ya, sekalipun itu untuk jiwa kita, tapi itu pun artinya adalah hidup memuliakan Tuhan. Ketika bukan mauku lagi, asal kehendak Tuhan jadi, itu hidup bagi Tuhan. Barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, tidak layak bagiku, kata Tuhan. Maka setiap orang yang mengikut dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, ya, dan mengikut Tuhan tiap-tiap hari dalam hidupnya. Tuhan tidak mau kita ikut dia, tapi tidak ada penyangkalan diri. Tuhan tidak mau, ya kita ikut dia, tapi kita tidak memuliakan dia. Maka mari siapa tahu masih kita ini aku tadi. Aku tadi. Tidak ada pengorbanan. Tidak ada penyangkalan diri. Tidak mati. Padahal Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah mati. Kita harusnya mati dari manusia lama itu. Dia sudah bangkit. Kita harusnya hidup dalam hidup yang
baru. Bisakah kita mulai menyangkal diri di tengah keluarga? Suami menyangkal diri, walaupun enak mancing itu, tapi untuk bisa bersama keluarga, tinggalkan mancing. Nah, ini menyangkal diri sederhana ini kan, sederhana. Iya. Ketika hidup kita ini keuangannya tidak hebat-hebat kali gitu ya, tidak lagi tinggi gitulah. Ya kita menyangkal diri dari makanan yang enak-enak kali gitu ya kan. Iya, lalu kita mencukupkan diri apa yang ada. Ketika orang muda ini kiriman pas-pasan, gak usah makan di restoran terus lah. Ya kan belajarlah untuk apa? Ya ngerebus sayur kan gak apa-apa. Belajar, mempersiapkan diri, besok kan nanti jadi orang tua ya kan. Udah belajar dari sekarang, sehingga ketika menikah gak menderita. Iya kan udah terbiasa dari masa muda. Bagaimana ibu-ibu bisa menyangkal diri bangun pagi-pagi? Iya, jangan nanti udah hari ini beli kalian, aku bangun lambat tadi itu, capek kurasa. Ya, banyak ibu-ibu gitu ya, ya kan. Ibu-ibu yang nggak beres lagi, asal lihat beli, tanggal 20 habis uang. Lalu apa? Minjam. Di mana ada pinjaman ini? Kemana lagi kita minjam? Di sana udah minjam, nggak berani ke sana lagi. Ke sini lagi minjam, nggak berani juga karena udah apa? Akhirnya pinjam agak banyak, sini tutup sikit sini, sikit pakai. Itu. Ketika saya di Singapura, saya melayani satu keluarga yang seperti itu. Tutup kredit, buka kredit. Tutup kredit, buka kredit. Lama-lama lalap sisa kreditnya. Iya. Begitu lamanya baru selesai. Saya sudah pulang ke Indonesia belum selesai juga utangnya. Tapi setelah mereka bertobat, mereka punya satu ketetapan. Tidak berutang lagi. Jemaat kita ini masih berutangnya ini. Bagaimana? Allah kita kecil kali nggak bisa mencukupkan kita? Atau Allah kita besar sehingga kita berharap kepadanya, kita mencukupkan diri apa yang ada. Kalau itu yang ada sekarang begitu dulu. Nanti ketika tambahinnya lagi berkat kan bisa berubah juga sedikit menunya. Tapi kalau belum tambahinnya ya gitu dulu nggak apa-apa. Kalaupun makan mana tiap hari kalau nggaknya sakit. Sakit kan orang Israel itu 40 tahun itu. Iya. Bagaimana? Ya kan? Makan mana tiap hari? Kan pentingnya ada makanan. Pakaiannya nggak ganti-ganti. Bajuku baru ini Sudah lama ada, nggak pernah dipakai. Kesempatan tadi makainya ini. Ya kan? Pakaian mereka nggak pernah robek. Nggak pernah robek kan? Kasut kakinya juga perlu beli yang baru. Sepatuku ini udah berapa tahun ini, sejak sebelum COVID sampai hari ini gak rusak-rusak. Belum beli sepatu baru aku loh. Malukah aku pakai sepatu yang ini tiap hari? Enggak. Kalau bisa sampai mati ini bagus terus, ini aja gak usah ganti lagi. Dengan yang baru ya kan. Iya. Mari ya, berkorban itu adalah ya teladan dari Tuhan kita. Bukan karena kelebihan maka kita memberi. Dalam kecukupan pun bisa sisihkan untuk orang yang lebih susah lagi. Ya, untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang ada. Ya, kita bisa sisihkan. Ya, jadi mari ya, kita tidak lagi hidup untuk diri tapi hidup untuk Tuhan. Pikirkan. Apa yang menyenangkan Tuhan? Aku ini udah tua Tuhan. Apa yang menyenangkan Engkau? Jangan pikiri tiap hari. Anak kue pela bagi ukur kulalap. Iya. Ngapain kami itu? Tuhan apa yang kau mau? Orang muda ini pun pikirkan. Ya, apanya Tuhan mau? Tuhan sudah menjanjikan masa depan tadi yang penuh pengharapan. Masa Tuhan janjikan? Kita gak pernah mikiri dia. Dia lalap mikiri kita. Gak cocok juga gitu. Ya pikirkanlah tentang dia yang sudah mati untuk kita ya, dan yang sudah bangkit bagi kita. Amin. Mari kita bernyanyi dulu lah. Udah capek kalian kan? Berdiri dulu, berdiri ayo. Berdiri semua
nyanyi lagu yang terakhir itu. Silahkan, tolong dari situ aja bisa. Kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, mengingatkan kami kembali kasih Allah yang menguasai Paulus, kasih Allah yang mendorong, mendesak dia untuk hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi diri. Kiranya Roh-Mu yang kudus juga berbicara kepada kami. Bukalah mata kami melihat betapa dalamnya, lebarnya, luasnya kasih-Mu Tuhan, melampaui apapun juga. Karena Engkau telah meninggalkan surga, Engkau telah hidup tanpa dosa, dan Engkau telah memberikan nyawa bagi kami, supaya kami boleh tidak lagi menjalani hukuman selama-lamanya. Kasih-Mu menutupi dosa bagi yang percaya kepadamu. Kami bersyukur hari ini mendengar lagi kabar kebangkitan-Mu yang sangat penting. Banyak bukti dari kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kalau sampai hari ini masih ada Tuhan menyatakan diri kepada orang-orang dari segala suku, kaum dan bahasa. Bukankah itu bukti bahwa Engkau bukan Allah yang mati selama-lamanya, tapi Engkau Allah yang hidup, sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya. Kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, sehingga nyata bagi kami Tuhan yang benar itu, nyata bagi kami perantara itu. Itulah Yesus, dan tidak ada yang ditentukan Allah yang lain yang dapat mengampuni dan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa, jikalau ada di antara kami belum memiliki kepastian keselamatan, jikalau ada di antara kami dosa-dosanya belum diampuni, turunlah kemurahan-Mu atas mereka, supaya jangan ada satu pun di antara kami yang sudah mendengar kebenaran akan binasa, akan mati di dalam dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada Paskah umum ini saya kembali mau bertanya sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan.
Adakah engkau sudah menerima pengampunan dan keselamatan? Yesus sudah mati untukmu. Maukah engkau percaya? Maukah engkau menerima Dia? Maukah engkau menerima pengampunan dan keselamatan itu? Jikalau ada yang percaya bahwa Yesus betul-betul sudah mati untuk dia dan sudah bangkit memberikan hidup baru di bumi dan hidup kekal di surga. Adakah yang belum pernah percaya pada siang hari ini mau menerima Tuhan Yesus? Silakan angkat tangan sebagai kesaksian dan supaya kita berdoa. Adakah lagi? Tinggi-tinggi, jangan lihat kiri dan ke kanan. Masihkah ada lagi? Tuhan, terima kasih kami menyerahkan saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semakin jelas bagi dia bahwa tidak ada keselamatan yang lain. Biarlah Tuhan janji-Mu digenapkan, barang siapa yang datang kepada Tuhan tidak akan dibuang. Biarlah sekali lagi Engkau bekerja, sehingga kalau ada dosa yang belum diselesaikan, boleh diselesaikan dan genaplah apa yang Kau katakan, darah-Mu cukup untuk membasuh semua dosa itu. Kami menyerahkan saudara kami ini, kiranya Tuhan membaharui hidupnya. Silakan turunkan tangannya. Satu pertanyaan lagi pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Adakah kamu selama ini mengaku percaya tapi hidupmu egois? Kamu tidak hidup untuk Tuhan. Kamu hidup sebenarnya bagi dirimu. Dan pagi ini kamu mau dibaharui oleh Tuhan. Memiliki janji di hadapan Tuhan mulai hari ini. Tidak hidup lagi bagi diri, tapi hidup bagi Tuhan yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Adakah yang demikian? Silakan juga angkat tangan. Tinggi-tinggi, jangan lihat kiri dan kanan. Masihkah ada lagi? Silakan kalau masih ada. Tuhan, kembali kami datang kepadamu untuk tangan-tangan yang teracung. Kiranya Tuhan membaharui penyerahan ini supaya sekali lagi boleh kembali kepada kasih kepada Allah, kasih yang mula-mula, supaya tidak lagi egois, tidak lagi hidup bagi diri, tidak lagi tidak menaati Tuhan, tapi mulai hari ini akan mengasihi Tuhan dan melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah dengan menyangkal diri. Kiranya Engkau menguatkan saudara-saudara kami ini. Silakan turunkan tangannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Paskah umum ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan meneruskan firman-Mu ini, supaya kami kembali merenungkan sebenarnya apa yang kami telah buat, untuk siapa kami hidup kalau Kristus yang telah memberi darahnya dan juga telah bangkit memberi hidup baru bagi kami. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami ini ketika pulang nanti, supaya sepulang pun dari ibadah ini mereka akan memikirkan apa yang baru kalau Kristus sudah mati dan bangkit. Apa yang mereka lakukan dengan hidup yang masih ada ini, supaya arah hidup mereka akan semakin berubah di masa depan. Dan akan ada suatu pembaharuan di tengah-tengah kami, di tengah pribadi, di tengah keluarga, di tengah gereja. Supaya semua kami memiliki perjuangan yang sama. Kami sungguh mau hidup untuk Tuhan yang sudah mati untuk kami. Beri pertolongan Roh-Mu Tuhan untuk menyangkal diri. Supaya kalaupun tidak seperti kami mau, asal yang Tuhan mau, itu menyukakan kami. Apa yang menyenangkan Tuhan, biar itu yang kami senang juga. Kami sungguh mohon pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang sebentar lagi. Kami berdoa supaya Tuhanlah yang akan memberkati setiap kami. Supaya tidak ada satupun kami ya Tuhan menjadi keras. Tapi semua kami dilembutkan untuk taat kepada firman Tuhan. Jemaat, pulanglah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang telah memanggil engkau kepada damai sejahtera. Tuhan yang memanggil engkau kepada sukacita keselamatan. Tuhan yang samalah yang menyertai engkau. Hari ini, besok, selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji.
selamat Paskah. Salam-salaman dulu atau doa makan dulu ya? Doa makan.